Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Ica Syabila dari kelas 11 F6 nomor presensi 11. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenal masalah sosial. Di sini para penonton ataupun teman-teman, apakah pernah mengalami sebuah masalah? Nah, sebenarnya apa sih definisi dari masalah itu sendiri? Sebelum kita masuk ke pembahasan, jadi lebih baiknya kita mengenal istilah yang namanya masalah. Jadi masalah adalah sebuah hambatan yang dialami manusia di dalam kehidupannya. Nah, sebuah hambatan ini membutuhkan namanya problem management atau sebuah pemecahan masalah. Dan apakah masalah itu tidak hanya menjadi hambatan semata, tetapi masalah juga membuat diri kita menjadi berkembang. Nah, contohnya apa sih kok masalah bisa membuat seseorang bahkan manusia menjadi lebih berkembang? Nah, contohnya itu dulu saat menghitung matematika kita menggunakan manual, menghitung dengan jari. 2 ditambah 2, 1, 2, 3, 4, 4. Nah, lalu muncul itu yang namanya sebuah kalkulator. Dan di zaman sekarang muncul namanya komputer, bahkan muncul AI. Nah, itu awalnya itu dari sebuah yang namanya masalah. Jadi sebuah masalah itu membutuhkan yang namanya problem management atau sebuah pemecahan masalah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah dan kita yang terdiri dari masalah personal, masalah umum, dan masalah sosial. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, bahwa diketahui ya, semua orang itu pasti mengalami sebuah masalah. Tetapi tidak semua masalah itu disebut dengan masalah sosial. Nah teman-teman, kita langsung aja masuk ke poin pertama, yaitu masalah dan kita. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa masalah adalah sebuah hambatan yang dialami manusia dan membutuhkan sebuah pemecahan masalah atau problem management. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin dewasanya seseorang, maka masalah yang dihadapi juga akan semakin rumit dan juga semakin kompleks. Begitu juga sebagai contoh sebuah negara, semakin negaranya maju, itu maka biaya itu semakin tinggi, masalahnya juga lebih kompleks. Lalu dalam pemecahan sebuah masalah sendiri, dapat dikatakan bahwa keberhasilan mengembangkan sebuah pola pikir untuk mengatasi hambatan itu disebut dengan kemajuan. Tetapi jika sebuah pola pikir yang tidak dapat memecahkan sebuah masalah, itu dapat dikatakan juga kemunduran. Lalu hal apa saja sih yang harus kita pelajari jika kita ingin memecahkan sebuah masalah? Jadi ada dua hal dalam pembahasan masalah dan kita. Yang pertama itu adalah memenuhi kebutuhan pribadi. Dan yang kedua adalah kemampuan menjalankan peran seseorang di dalam sebuah lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat. Nah, segitu aja buat poin A atau poin pertama tentang masalah dan kita. Lalu lanjut ke poin B atau poin kedua, yaitu tentang masalah personal. Nah, masalah personal sendiri apa sih artinya? Jadi, masalah personal adalah suatu kondisi yang dialami individu atau hambatan yang dialami oleh seorang individu yang dapat mengganggu, dan juga akhirnya individu tersebut tidak dapat menjalankan perannya secara maksimal atau secara baik. Lalu contoh dari masalah personal sendiri itu apa sih? Nah, yang saya di sini akan memberikan dua contoh tentang masalah personal. Yang pertama itu ada seorang anak yang mengalami atau kecanduan narkotika dan tidak dapat menjalankan perannya secara individu secara baik. Sebagai contohnya gimana? Jadi seorang anak kecanduan narkotika, lalu prestasi anak tersebut menurun. Nah, begitulah contoh masalah personal. Lalu yang kedua adalah seseorang yang mengalami kemiskinan absolut dan sulit untuk mencari sebuah pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Dapat diketahui juga bahwa ketidakmampuan seseorang dalam memecahkan sebuah masalah itu dapat memicu sebuah masalah lain atau memicu permasalahan lain jika tidak terselesaikan dengan baik. Nah teman-teman, dapat kita simpulkan dari poin kedua ini, yang disebut masalah personal adalah masalah yang dialami individu serta individu tersebut tidak dapat menjalankan perannya
secara maksimal kepada dirinya sendiri. Lalu kita lanjutkan ke poin C atau poin ketiga tentang keresahan umum. Nah, keresahan umum ini sering juga disebut dengan yang namanya public issue. Nah, keresahan umum dapat muncul karena masalah personal tadi tidak terselesaikan secara maksimal atau secara baik, sehingga menimbulkan yang namanya keresahan pada warga sekitar atau lingkungan sekitar. Nah, contohnya bagaimana? Sebagai contoh yang sebelumnya saya contohkan, itu ada seorang anak yang kecanduan narkotika. Nah, seorang anak ini dapat memunculkan yang namanya keresahan umum. Contohnya bagaimana lagi? Contohnya seorang anak ini jika dirinya mengajak tetangga atau anak-anak lain itu mengajak menggunakan narkotika, sehingga memunculkan keresahan umum atau keresahan di lingkungan sekitarnya, maka itu dapat dikatakan public issue atau keresahan umum. Nah, lalu contoh lainnya itu bagaimana? Contoh lainnya yaitu aksi pencurian. Aksi pencurian ini merugikan warga sekitar, menimbulkan keresahan, keamanan warga menjadi terganggu. Nah, itu dapat dikatakan keresahan umum. Yang sebelumnya seperti pencurian itu berakar dari masalah personal, misal berakar dari masalah personal karena dirinya pengangguran, tidak mempunyai uang, lalu sehingga melakukan aksi pencurian dan menimbulkan keresahan umum, maka dapat disebut juga public issue atau keresahan umum. Baik, dari poin ketiga atau poin C ini, pada keresahan umum atau public issue dapat kita simpulkan bahwa public issue atau keresahan umum sendiri adalah sebuah masalah yang dapat memunculkan keresahan masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar. Nah, kita lanjut ke poin keempat atau poin D, yaitu tentang masalah sosial. Sebelumnya, seperti yang saya katakan sebelumnya pada awal, itu setiap orang pasti mengalami masalah, tetapi belum tentu masalah sosial. Nah, di dalam masalah sosial sendiri terdapat 3 dimensi kriteria masalah sosial. Yang pertama yaitu kesadaran moral pada masyarakat. Jadi, masalah terkait dengan kesadaran moral dari anggota masyarakat. Yang kedua adalah ancaman tentang kestabilan dan juga keadaan normal di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu tentang kesadaran bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan sendiri-sendiri. Lalu apa saja sih penyebab dari masalah sosial? Nah, menurut Abdul Syahi, itu masalah sosial dapat terjadi jika terdapat disorganisasi pada masyarakat. Nah, disorganisasi ini contohnya bagaimana? Yaitu muncul keresahan lagi, penyimpangan, dan juga pertentangan seperti itu. Lalu tidak ada inovasinya di dalam masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu butir dari permasalahan sosial sendiri, yang pertama ada suatu kondisi yang dinyatakan atau benar-benar ada. Lalu yang kedua tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, masalah tersebut sebagian berarti bagi warga. Lalu yang keempat yaitu suatu kegiatan bersama dan harus dipecahkan secara bersama-sama atau tidak bisa dipecahkan sendiri. Dan di dalam masalah sosial sendiri terdapat kriteria atau ukuran masalah sosial. Nah, yang pertama adalah kriteria umum. Yang kedua adalah sumber-sumber sosial sendiri itu. Lalu yang ketiga adalah manifest social problem dan latent social problem atau masalah sosial manifest dan masalah sosial secara laten. Baik teman-teman, kita lanjut ke sifat dan kesalahpahaman masalah sosial. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sifat dari masalah sosial itu sendiri. Yang pertama ada relatif. Masalah sosial itu sifatnya relatif atau tidak tetap. Dan yang kedua ada saling berhubungan satu sama lain. Dan yang ketiga adalah kompleks atau dapat dikatakan rumit. Dan yang keempat adalah berbeda sepanjang rentang pada kehidupan manusia. Dan yang kelima dapat dikelompokkan. Jadi masalah sosial itu dapat dikelompokkan ya teman-teman. Lalu yang terakhir itu dapat berdampak normal dalam kehidupan manusia atau memiliki akibat dalam kegiatan masyarakat.
Nah, dari sifat-sifat masalah sosial, kita berpindah ke kesalahpahaman dari masalah sosial. Nah, menurut Hartono, terdapat 8 pemikiran yang dianggap keliru dalam memahami sebuah masalah sosial. Nah, yang pertama itu adalah anggapan masyarakat bahwa menyetujui bahwa masalah sosial itu sebagaimana adanya. Lalu yang kedua, itu ada masalah sosial itu dianggap abnormal atau tidak normal dan juga tidak dapat dihindari. Dan poin yang ketiga adalah masalah tersebut, masalah sosial itu bersifat alamiah atau tidak muncul karena faktor-faktor seperti manusia begitu, tapi muncul dengan sendirinya karena faktor ilmiah, alamiah, mohon maaf. Nah, yang keempat, masalah sosial itu muncul karena adanya orang jahat, sehingga dengan adanya orang jahat tersebut muncul yang namanya sebuah masalah sosial. Padahal itu adalah sebuah pemikiran yang keliru ya teman-teman. Lalu yang kelima adalah masalah sosial itu berkembang karena dengan adanya sebuah pemberitaan. Yang keenam, masalah sosial itu adalah dapat ditanggulangi oleh masyarakat. Semua orang menghadapi masalah sosial ditanggulangi. Nah, yang ketujuh itu masalah sosial dapat berhenti dengan sendirinya. Serta yang terakhir atau yang kedelapan, masalah sosial itu dapat diselesaikan tanpa perubahan kelembagaan. Nah, teman-teman, di samping dari sifat-sifat masalah sosial juga memiliki gejala-gejala. Nah, gejalanya itu apa saja? Yang pertama adalah kependudukan dan urbanisasi. Ketidakseimbangan seperti penyebaran penduduk seperti yang ada di perkotaan daerah Tangerang, semisal itu dapat dijadikan sebuah gejala masalah sosial. Yang kedua adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yaitu ketimpangan sosial yang dialami masyarakat. Dan yang ketiga adalah disorganisasi keluarga dan juga kealpaan kelembagaan masyarakat. Dan yang keempat itu meningkatnya penyandang masalah sosial. Jadi orang yang mengalami masalah sosial itu meningkat dan bertambah. Dan yang terakhir adalah ketimpangan pada pendidikan dan juga derajat kesehatan. Jadi kurangnya akses pendidikan, buruknya dari pendidikan itu dapat memunculkan sebuah masalah sosial dan juga kesehatan yang buruk, seperti rumah sakit, fasilitas rumah sakit yang tidak memadai itu dapat menyebabkan yang namanya masalah sosial. Nah, teman-teman, apa sih yang bisa kita ambil dari masalah sosial ini atau intisari dari pembahasan tentang masalah sosial ini? Jadi yang pertama atau poin A itu dalam upaya menyelesaikan masalah tidak hanya dengan rekayasa pribadi, tetapi juga harus rekayasa sosial atau terjun ke masyarakat langsung untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut. Dan yang kedua, jangan menciptakan masalah baru dalam menyelesaikan masalah. Jadi masalah A itu diselesaikan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan masalah B agar tidak muncul permasalahan baru. Dan yang terakhir, untuk mengatasi masalah itu kita harus mencari kondisi perlu dan tidak hanya mencari kondisi cukup saja. Baik, dan yang terakhir, 3 terminologi dari masalah sosial menurut Manis. Nah, itu yang pertama, masalah sosial primer, masalah sosial sekunder, dan masalah sosial tersier. Nah, baik teman-teman, saya kira cukup pembahasan pada kali ini tentang mengenal masalah sosial. Jadi intinya dalam menyelesaikan sebuah masalah dibutuhkan problem management atau pemecahan masalah agar tidak memunculkan masalah baru atau lubang tutup lubang. Nah, biar penutupannya agak renyah dikit, nggak garing, jadi saya mau kasih nih sebuah kata-kata penutup presentasi pada kali ini. Karena dimulai maka akan diakhiri, tetapi jika diakhiri tanpa dimulai itu bukan presentasi tapi masalah hati. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and goodbye.